Shalom saudara. Kita akan pelajari firman Tuhan. Kita akan meneruskan pengajaran tentang Allah, saudara. Saya berusaha menerangkan dengan sederhana, dengan prinsip yang benar, ya, saudara, dan saudara memakai logika yang benar. Saudara, saya pernah diskusi, ya, diskusi itu istilahnya debat, ya, dengan di grup, ya. Saya tanya, firman Tuhan dengan kebenaran mana lebih dulu? Saya tanya, firman Tuhan dan kebenaran mana lebih dulu? Orang bilang, ya tentu firman Tuhan. Dan saya yakin saudara pasti mengatakan firman Tuhan dan kebenaran. Ya, firman Tuhan lebih utama, lebih dulu. Saya jawab, kebenaran lebih dulu. Tidak mungkin. Firman-Mu pelita bagi begini. Terus saya langsung ambil ayat. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan dibangun di atas dasar kebenaran. Jadi kita harus menggandengkan kebenaran dan firman Tuhan. Itu namanya kebenaran dasar. Kebenaran prinsip yang tidak bisa dirubah-rubah. Kalau kebenaran nih misalnya, ya. Nama Allah. Allah tuh namanya Allah. Atau saya katakan Allah namanya dewa air misalnya. Dasarnya apa? Tidak ada. Jadi kalau kita nama Allah punya nama. Alkitab berkata, Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, kalau orang Israel tanya kepada saya, siapa nama Allah? Bagaimana jawabku? Namaku adalah Aku adalah Aku. YHWH. Bukan Yahweh. Karena ada teologi Yahweh. Salah itu. Bukan Yahweh. Itu kebenaran, logika yang sejajar dengan firman Tuhan. Kebenaran dasar. Saudara, saya kalau suruh ngapal apa, saya seringkali sulit. Saudara, saya pernah cerita ya, ketika di sekolah, guru saya memulai pelajaran ilmu ukur ruang, stereometri. Anak-anak, Pak Guru sekarang mengajarkan stereometri. Ini pengajaran hari pertama. Pak Guru, pengajaran adalah aksioma. Aksioma adalah kebenaran dasar. Terus kemudian Pak Gurunya mulai bikin contoh. Ini loh. Dalam suatu titik dapat ditarik garis yang banyaknya tak berhingga. Di antara dua titik hanya dapat ditarik sebuah garis. Dan ada berapa lagi? Ada 10 kira tidak sampai. Ya. Diterangkan dengan jelas. Anak-anak mengerti. Ya mengerti, orang bodoh pun ngerti. Kalau mengerti, ulangan. Semua dapat 0. Saya dapat 100. Betul saudara, saya kan tidak pernah bohong. Jadi saudara, kalau saudara tidak mengerti, tanya pada saya akan jelaskan. Memakai kebenaran dasar.
Nggak ngerti. Oh katanya kongco, katanya gini, enggak. Katanya ibu siapa? Enggak. Saudara, saya pakai Alkitab. Alkitab harus dimengerti kebenaran dasar dan tidak boleh diselewengkan. Orang yang menyelewengkan Alkitab masuk neraka. Banyak orang Kristen masuk neraka, saya lihat itu. Hati-hati. Banyak orang terjebak. Dalam hal apa? Banyak. Keinginan, ketersinggungan, amarah, takut. Saudara. Jadi saudara, hari ini kita mulai masuk dalam inti Alkitab tentang Allah Tritunggal. Kita baca Matius 28 ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini sudah beberapa kali saya jadikan ayat mas ya. Kita bagi dalam 3 bagian. Pertama, beriman kepada Allah Tritunggal. Kedua, dasar Alkitab ajaran Trinitas dalam Perjanjian Lama. Ya. Ketiga, mengapa kita harus beriman kepada Allah Tritunggal? Kalau Trinitas itu maksudnya pengajaran. Kalau Tritunggal adalah Allah 3 dalam 1. Saudara, yang pertama, beriman kepada Allah Tritunggal. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa dan setara. Sebagaimana terdapat pada pengakuan iman rasuli, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kata Trinitas atau Tritunggal tidak ada di Alkitab. Tetapi doktrin Trinitas itu sangat jelas ada di Alkitab. Prinsip-prinsip Trinitas yaitu saudara, ya, ada satu Allah yang benar, ya, ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan Allah ada 3 pribadi yang sama kekal dan setara, satu hakikat tapi beda dalam pribadi. Ya, saudara, itulah yang disimbolkan dalam pengakuan iman rasuli. Ya. Doktrin Trinitas itu memang sulit dimengerti secara logika manusiawi. Tetapi bukan berarti tidak bisa dimengerti. Karena Allah memberikan kepada kita hikmat. Bahkan dengan tuntunan Roh Kudus kita akan mengerti dengan jelas. Ya, bagian ini ya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Belum selesai, saudara. Doktrin Trinitas sangat prinsip bagi anak Tuhan. Bahkan percaya atau tidak percaya kepada Trinitas menjadi bukti apakah kita mengenal Allah. Kalau saudara tidak percaya doktrin Trinitas, saudara tidak mengenal Allah. Karena Allah itu Trinitas. Dan itu nanti pada bagian terakhir saya sampaikan. Dan itu berhubungan dengan keselamatan karena merupakan bukti dan pernyataan iman kita kepada firman Allah, yaitu ajaran Kristus. Bila kita menolak doktrin Trinitas, maka akibatnya kita akan mengabaikan atau menafsirkan dengan terbalik beberapa ayat firman Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau kita mengabaikan atau menafsirkan dengan terbalik beberapa ayat firman Tuhan, itu akibat daripada kita tidak percaya doktrin Trinitas. Saudara, yang akan datang, saya akan menguraikan firman Tuhan dengan jernih dan jelas. Dan saudara jangan menuduh saya menyikat gereja tertentu.
Jangan ada yang mengatakan saya menyikat gereja tertentu kalau saya tidak menyebut gereja. Kalau orang berkata demikian, orang itu menjurus kepada murtad. Saudara, nanti jelas ya. Ini adalah salah satu penyebab murtad. Saudara, yang kedua, mengapa harus percaya Allah Tritunggal? Nah, ini mulai semakin dalam. Mengapa? Satu, iman kepada Allah Tritunggal adalah keunikan iman Kristen yang membedakan dari agama lain. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa di luar kepercayaan kepada Allah Tritunggal tidak ada keselamatan. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kita harus percaya Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah Allah manusia, manusia Allah. Kalau kita tidak percaya kepada ini, kita tidak bisa selamat. Kenapa? Karena Yesus itu menebus dosa kita. Dosa kita ditebus. Saudara, mungkin ada mengatakan saya tidak berbuat dosa. Iya, memang. Tapi semua manusia berdosa. Apa itu dosa? Apa dosa itu mencuri? Apa dosa nipu orang? No. Dosa itu tidak mengenal Allah. Itu dosa. Ketika ada orang berkata, Tuhan, di mana tahun aku melakukan mujizat, di mana Tuhan, aku tidak kenal padamu. Kamu tidak kenal aku. Aku tidak tahu menahu dengan mujizat yang kamu lakukan. Tidak ada itu. Bohong itu. Itulah saudara ya. Kedua, bila kita mengaku mengenal Allah, kita harus tahu bahwa Allah adalah esa dengan 3 pribadi. Itu Allah. Allah esa dengan 3 pribadi. Bila kita tidak mengakuinya, berarti kita tidak benar-benar mengenal Allah. Berarti Allah juga tidak mengenal kita. Dan kuasanya juga tidak akan bekerja dalam kita. Dan keselamatan kita juga akan menjadi tanda tanya. Allah tidak mungkin dapat dikenali keluar dari apa yang Allah sendiri sudah singkapkan. Contoh, ketika Petrus ditanya oleh Yesus dan Petrus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, dan Yesus bersabda kepada Petrus bahwa itu karena Allah yang menyatakannya kepada Petrus itu dalam Matius 16 ayat 17. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon binus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, kalau saudara bisa percaya Tuhan, percaya kepada Allah Trinitas, itu dari iman saudara dan juga dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menggugah saudara untuk mengerti. Jadi saudara, di sini keselamatan itu ada Bapakku yang di sorga yang mengatakan. Jadi keselamatan itu adalah pekerjaan Allah dan Sang Putra. Yesus memerintahkan murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Saudara, Bapa, Putra, Roh Kudus itu sejajar, disebut bersamaan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara, tetapi saudara,
Mengapa murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau Katolik membaptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau Pentakosta komplit dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lengkap. Wah, sangat lengkap. Gitu. Menurut saya ya boleh-bolehlah, ya itu doktrin ya. Itu kan peraturan. Ya harus mengikuti. Tapi menurut saya kalau ada orang masuk gereja, oh kamu pindah dari mana? Saya dari Katolik. Sudah dibaptis? Sudah. Mau baptis ulang? Tidak usah, ada apa-apa ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak maksa. Tergantung imannya. Kalau kamu dari mana? Dari GPDI. Sudah dibaptis? Oh ya, kamu masuk gereja saya, harus dibaptis. Oh, tidak bisa. Kalau orang dibaptis Katolik, kalau masuk Pentakosta mau dibaptis ulang, itu tidak salah. Tidak salah, sekalipun itu pun menurut saya itu tidak prinsip. Tapi kalau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diselam ya, dan dia itu tidak boleh dibaptis ulang. Kalau orang membaptis ulang dengan cara begitu, dia melawan firman Allah. Firman Allah tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Itu murtad. Saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kalau di dalam Kisah Rasul 19 ayat 5 itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu sama. Bapa, Putra, Bapa dalam Kristus. Jadi Yesus dan Bapa itu setara. Yang ketiga, berbagai ajaran yang menyimpang, ya, di dalam sejarah kekristenan banyak orang berusaha menjelaskan Allah Tritunggal memakai contoh-contoh dan analogi sekitar kita. Contohnya Santo Patrick ya dari atau Santo Patricius di Irlandia, itu gambarnya ya. Gambarnya ada. Ya itu dia mengatakan Allah itu mirip, pengertiannya Tritunggal itu daun semrok. Semrok itu daun semanggi. Itu satu, ada tiga. Saudara, ya bolehlah. Kemudian ada lagi yang menerangkan. Saudara pasti dengar. Itu seperti telur itu ya. Ada ibu tita. Ada bilang Allah dari bubuk kopi. Itu kopi. Ya, itu. Ya, air H2O. Sama tidak pernah ada orang itu dia hampiri saya itu ada yang seperti kopi, seperti air ya, tapi saya tidak pernah gitu.
dari pengertian pakai orang jadi pertama itu triteisme hubungan erat mereka bisa kan mirip Hindu ada Wisnu sama uap laut sama itu salah. Uap air kopi kopi lapi dan ya jadi ada sekitar ya beras sandri lebih saya nama kemudian kudus untuk itu itu bahwa terjadi jam terus sang ciptakan apa kemudian sini itu kebajikan atau dari bukan, bukan gereja pul dan pengakuan tapi atana saudara
Athanasius. Kita atas iman, yaitu pastilah menyembah dan hanya dibikin tidak diciptakan dapat anak pahami dan Roh Kudus anak akan esa, bukan dicipta tak dapat kan esa di juga Tuhan tak sebagai demikian juga Tuhan dan ada Roh Kudus tidak keluar anak kan ketika itu yang mau tunggal Yesus bukan dalam satu untuk kekuasaan itu dan perbuatannya yang mereka
begitu. Ini dan tentang ya lah, mana banyak, tapi itu tidak bisa dasar bagian negara. Kalau saya ke dalam DK tiga berbeda dan tanya alam berbeda. Kan ada anak itu
Tritunggal. Kemudian yang pertama, istilah bahasa Ibrani dalam menyebut Allah itu Kejadian 1 ayat 1 gitu, itu Allah itu Elohim. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 1 itu Allah itu Elohim. Dan Elohim itu jamak. Ada bentuk tunggal dari Elohim. Itu Elo. Itu di Ulangan 32 ayat 15 ayat 17, Mazmur 19 ayat 32. Bapak Ibu tidak dibacakan ya. Jadi orang tidak bisa mengklaim bahwa memang Allah disebut sebagai jamak. Itu panggilan Allah. Kami tidak. Allah itu kadang-kadang disebut panggil jamak, kadang-kadang dipanggil secara tunggal. Kenapa? Kenapa Alkitab kadang mengatakan Eloah, kadang mengatakan Elohim? Karena menyatakan Eloah itu menyatakan ketunggalan Allah dalam hakikatnya, dan Elohim itu menyatakan pribadinya yang adalah jamak. Itulah. Yang kedua, yang pertama kan Allah kadang panggil jamak atau tunggal. Kedua, Allah saling berdialog dengan dirinya sendiri. Ya, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu ya bacanya, berfirmanlah Allah itu tunggal. Baiklah kita jamak, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Kemudian Kejadian 3 ayat 22 bagian A, berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita tahu tentang baik dan jahat. Itu tentang Kejadian 1 ayat 26 ya. Waktu itu berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu maksudnya Allah berbicara dengan malaikat. Kalau saudara baca di literatur ya banyak. Saudara, kalau Allah berbicara dengan marilah kita membuat manusia, berarti malaikat itu juga pencipta. Toh Ibu Gembala ngajak saya, ayo kita bikin kue. Berarti saya ikut-ikutan ngopiong aja. Begitu. Jadi mereka juga pencipta. Dari sana. Ketiga, beberapa ayat membedakan Allah yang satu dengan Allah yang lain. Seolah ada dua Allah yang lain, ada Allah yang lain. Itu di Mazmur 45 ayat yang ke-7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tempat kerjaanmu adalah tempat kebenaran. Itu tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu kepunyaan Allah. Apa saya ya, tahtamu kepunyaan Allah. Jadi mu itu satu. Mu itu Mesias. Misalnya Daud, tahtamu kepunyaan Allah. Tidak bisa. Pasti ada Allah yang lain. Tahtamu. Oh enggak, tahtamu. Daud, tahtamu yang kamu duduk itu punya aku. Nah, punya Allah. Kita baca di King James Version yang itu, your throne of God is forever and ever. Artinya tahtamu yang
Sebab itu Allahmu engkau Itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunan musibah tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata mereka Tuhan itu kepadanya dan seterusnya. Dan ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya bukankah di sini dia yang terletak Allah. Melekat Tuhan itu Allah. Melekat Tuhan juga menamakan diri kepada Abraham ketika mereka Tuhan mencegah Allah membunuh ketika mereka Tuhan mencegah Abraham membunuh Ishak. Kemudian kata Tuhan juga datang pada Yakub dalam mimpi, datang pada Musa dalam semak-semak, belukar yang terbakar tidak hangus. Juga kepada Yosua, aku adalah bala panglima bala tentara Tuhan. Ya. Juga kepada Manoah, itu ayat dari Samson. Itu. Bagian kelima, orang Yahudi itu menunggu Mesias. Lah, katanya mereka Allah itu tidak, Allah itu sah. Lah Mesias itu siapa? Mesias itu adalah anak Allah. Lah Allah punya anak, bingung. Saudara, ketika imam besar bertanya kepada Yesus, itu di Markus 14:61, ya, ketika Yesus tetap diam dan tidak menjawab, imam besar itu bertanya kepada Yesus lagi, apakah kau Mesias, anak dari yang terpuji? Mesias, anak dari yang terpuji. Mesias itu anak dari yang terpuji itu Allah. Cuma disebutkan yang terpuji. Karena orang Israel tidak pernah menyebut Allah Yahweh, tidak. Allah disebutkan Elohim, Adonai, yang terpuji. Itu Allah. Apa itu Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia. Engkau akan melihat kemudian kasar. Kemudian Imam besar robek batu. Dia menghujat Allah. Kita tidak perlu saksi lagi. Plus. Yang ketiga, bagian ketiga, mengapa kita harus beriman kepada Allah Tritunggal? Prinsip, ya. Mengapa saudara dan saya harus beriman kepada Allah Tritunggal? Kenapa kalau saya hanya menerima Allah saja atau Yesus saja? Kenapa? Ayo kita baca. Satu, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Trinitas dan memiliki kesetaraan. Bapa, Putra, Kudus, Trinitas. Efesus 4 ayat 5-6. Surah Efesus pasal 4 ayat 5. Bahwa Allah Trinitas memiliki kesabaran. Kemudian saudara, di dalam Matius 28:19 dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah jelas. Kemudian yang kedua, seluruh rencana keselamatan Allah dikerjakan bersama-sama oleh Allah
seluruh rencana keselamatan Allah kepada untuk manusia dikerjakan bersama-sama. Ya. Karena itu mengimani Allah yang besar saja tidak cukup, tidak menyelamatkan. Karena hal itu berarti kita hanya mengakui bahwa yang menyelamatkan kita hanyalah salah satu dari Allah. Loh, itu menghujat. Ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan aku percaya pada yang saya indah. Tidak bisa percaya tiga. Karena Allah yang tunggal itu selalu bekerja bersama-sama dalam proses keselamatan umat manusia. Bapa, Putra dan Roh Kudus mengambil peranan yang berbeda-beda, tapi saling bekerja sama. Karena yang menebus dosa kita bukan seorang malaikat atau utusan ataupun apapun yang diberi dari Bapa. Seperti itu saksi Yehova. Ya. Yang ketiga, kita harus percaya pada Yesus Kristus yang setara dengan Bapa dan menyatakan sang Bapa. Kita percaya Yesus, Dia setara dengan Bapa dan Dia adalah Bapa, menyatakan sang Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Setuju? Semua orang harus menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Setara. Jadi Yesus Kristus adalah Bapa Allah Maha Kuasa yang dalam wujud manusia yang dapat dilihat. Maka Yesus Kristus sang Bapa menyatakan kasihnya, keadilannya, kemahakuasaannya, hikmatnya kepada dunia. Itu sudah 2 minggu yang lalu. Sebagaimana sang Putra telah menderita, maka sang Bapa juga menderita. Karena Allah yang Maha Kuasa harus merelakan putranya yang juga menderita di salib. Bahkan sebagai manusia yang suci, tetapi harus menderita bagaikan seorang yang paling berdosa. 4. Kita harus percaya pada Yesus yang adalah Allah dan manusia seutuhnya. Allah dalam merupakan insan. Ya. Karena Yesus telah menderita sengsara dan mati sebagai seorang manusia. Bahkan di dunia Yesus sebagai darah manusia seutuhnya. Tidak pernah memakai kuasa mujizat untuk dirinya sendiri. Tidak memakai kuasa untuk menghindari penderitaan salib. Dia menderita seperti manusia biasa. Tidak pernah memakai kuasanya untuk menghindar dari kesakitan. Diberi anggur asam supaya mengurangi sakit. Tidak mau menderita seadanya. Dengan demikian Yesus menebus dosa kita, menjadi jalan bagi kita, dan membimbing kita kepada Sang Bapa. Tanpa mengerti hal ini, kita tidak dapat memahami bagaimana penderitaan Sang Juru Selamat, dan hal itu berarti kita juga tidak mengerti tentang Allah. 5. Kita percaya kepada Roh Kudus. Terakhir, karena Roh Kudus itulah yang menuntun kita, mengajarkan dan mengingatkan kita segala firman yang diajarkan, dan yang berbisik melalui hati nurani kita. Roh Kudus juga mewakili Kristus melakukan mujizat. Jadi kalau ada pendeta yang orang sakit dan sembuh, itu yang menyembuhkan Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang menyembuhkan mewakili Yesus. Itu Roh Kristus, Rohnya Yesus. Pada tanya, wah, ada punya kuasa apa? Itu adalah sebagai tugas. Ya, saudara pendeta itu saudara ya, saya pendeta ya, itu dipakai Tuhan. Itu adalah tugas. Kalau dari bagi Tuhan itu yang dipertanyakan.
jelas kan? Tidak bersama. Saya tidak bangga. Tapi orang yang suka bawa-bawaan itu repot ya. Jadi Roh Kudus mewakili Kristus melakukan segala mujizat dan menyertai para hambanya mengabarkan Injil. Karena itu tanpa mengaruh doktrin Allah Trinitas, maka semua hal tersebut menjadi kabur. Ya, kita baca Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, tiga pribadi, satu hakikat, tidak terpisah, sama kuasanya, bukan Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra Maha Kuasa, Roh Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Dan saya ambil saudara, satu Maha Kuasa ditambah satu Maha Kuasa ditambah satu Maha Kuasa, ada berapa Maha Kuasa? Menurut logika pengertian matematika. Kalau satu Maha Kuasa tambah satu Maha Kuasa tambah ada 10 Maha Kuasa, berapa ini berarti jumlah? Satu